Oke, selamat datang di Pria Berdosa. Kali ini gue bakal bahas kematian seorang nenek. Musik dulu. Soalnya. Jadi setelah lebaran kemarin, setelah lebaran hari ketujuh lebaran, tepatnya lebih ke hari pertama lebaran ketupat kalau di daerah Banyuwangi sini. Jadi di sini tuh kebanyakan masyarakatnya setelah seminggu Idul Fitri mereka mengadakan lebaran sendiri, yaitu membuat ketupat untuk disebarkan ke rumah-rumah tetangga gitu. Nah pada saat itu kegiatan lebaran ketupat cuman setengah hari. Jadi siang hari dapat telepon panggilan bahwa nenekku masuk rumah sakit, tempatnya di Al-Huda Genteng. Jadi dapat panggilan pada saat itu masih kondisi kritis gitu. Aku disuruh untuk ngeluarin mobil dulu, siap-siap berangkat ke rumah sakit. Berangkatlah. Sepanjang perjalanan aku mikir gini, karena sebelumnya nenekku udah sakit parah, uh, berbulan-bulan sampai kurus, badannya kurus banget, makannya susah banget lah. Kalau udah tirus pipinya, udah nggak kayak orang sehat lah gitu. Nah di tengah perjalanan aku mikir, uh, apa iya masih ada dikasih nyawa gitu, karena emang sebelumnya itu pas puasa, hari terakhir puasa tuh beliau masuk rumah sakit, ngamar juga gitu, ngamar 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 hari ngamar, terus sembuh, pulang ke rumah, itu sempat ngelayan lebaran, habis itu pulang. Nah lebaran hari ketujuh beliau jatuh sakit, aku nganter orang tua aku ke rumah sakit. Di tengah perjalanan ke sana uh, ada tragedi di tengah jalan, Pak. Jadi bukan aku yang kecelakaan, tapi ada orang di depanku itu kecelakaan. Jadi kayak ini sumpah nggak aku lebih-lebihin. Uh, jadi dia jatuh sendiri gitu. Entah mungkin dia ngerem mendadak atau gimana, kurang paham. Tapi yang jelas kakinya itu kena aspal, seret gitu. Tahu penghapus yang di buku tulis itu kan, sisa residu penghapus kan masih ada. Nah itu kekikis sama, tapi bayangin itu kaki kayak gitu, darahnya di jalan-jalan coy. Pada saat aku mikir, aku bukan orang yang uh, percaya sama hal-hal yang seperti itu gitu loh, yang berbau-bau agamis mungkin ya, karena emang aku kurang agamis gitu orangnya. Nah aku pada saat itu apakah ini pertanda gitu kan, cuman ya udah, namanya prasangka buruk. Nyampe rumah sakit, orang tua aku turun duluan, aku nyari tempat parkir, aku bawa uh, bantal dan lain-lain. Nyampe sana udah rame pak, ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya, ada cicit-cicitnya gitu. Nah pas di sana itu uh, aku disuruh buat membaca yasin gitu. uh, Kalau aku nggak masalah, cuman karena emang aku udah jarang, udah ya intinya aku nggak baca al yasin lah, yang aku langsung langsung minta kakakku suruh baca ini, bacain nggak sana gitu. Oke, habis itu dibacain yasin. Nah di tengah-tengah yasinnya belum selesai, nyawa nenekku selesai.
sumpah. Jadi pas tengah-tengah membaca Yasin, kakakku dicek gitu kan sama orang-orang, udah nggak ada nafas, nadinya udah nggak ada. Manggil suster, dicek, udah nggak ada, wafat, innalillahi. Yang kuceritain di sini adalah pada saat momen nenekku meninggal tuh kan, yang lain tuh nangis pak, nangis. Nah, aku nggak tahu, cuman aku pengen sekedar cerita aja. Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang difikirkan tentang perasaan ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Aku mikir gini, nangis semua, dan lain-lain. Mungkin aku pada saat itu yang berpikir gini, oh nenek udah nggak ada gitu, terus apa gitu. Ya udah, berarti kan menghubungi pihak-pihak terdekat di rumahnya untuk mempersiapkan prosesi pemakaman gitu kan. Cuman di sana tuh aku lihat orang-orang berlarut-larut sedih. Aku nggak tahu seemosional itu ya. Iya sih, mungkin aku yang salah lah. Memang yang aku memang berdosa. Udah habis itu prosesi administrasi rumah sakit disiapin. Nenekku diangkut pakai eh, mobil jenazah pihak rumah sakit, diantar ke rumah beliau gitu, untuk melakukan prosesi pemakaman gitu. Oke, pada saat itu nyampe di sana, uh, udah rame orang-orang tetangga di sana mempersiapkan seperti kayak mejanya, terus buat alat yang memandiin jenazahnya. Nyampe sana, udah aku ganti pakai celana pendek, terus pakai kaos kayak begini gitu. Diminta buat megangin nenekku atau jenazahnya itu saat dimandiin. Hmm, gimana ya? Ya, ya kayak, ya seperti itu, aku speechless. Ya orang kayak orang dimandiin biasa gitu loh, cuman dia orangnya tidur. Nah, habis dimandiin bla 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 bla, disolatin. Ini aku disuruh uh, ngangkat. Oke, ngangkat kerandanya, kan udah dimasukin keranda, dan aku ngangkat keranda saat aku paling depan. Nah, ternyata aku baru tahu di sana itu orang-orang pengen bergantian mengantarkan si jenazah ini ke kuburan gitu. Jadi kayak ngangkat, habis itu orang lain gantian gitu. Ini belum berangkat, ini masih berdiri di tempat gitu loh. Nah, aku pada saat itu kan nggak tahu ya, jadi aku ngangkat, ada orang datang, uh, jajal aku pengen, jajal aku ngono. Dia cuma bilang kayak gitu, artinya dia pengen ngangkat si kerandanya itu tadi. Dia ngangkat keranda. Nah, maksudku gini, aku lebih muda dari beliau. Maksudku, ya ya udah aku aja yang ngangkat, karena kasihan beliau udah agak tua gitu. Mending aku aja yang ngangkat itu kan, karena etisnya mungkin seperti itu menurutku. Karena aku nggak tahu gitu loh. Aku bingung, aku akhirnya aku kasih itu. Nggak lama omku juga gantian. Aku mikir, kok diganti-gantiin sih, kan tadi bilang aja ke aku biar aku angkatin gitu loh. Maksudku kayak gitu, kok malah jadi orang gantiin lagi gitu loh, wasting time gitu loh. Nah, akhirnya ganti orang. Aku nggak tanya siapapun, cuman aku menyimpulkan bahwa, oh, mungkin tradisinya kayak gini, jadi bergantian mengangkat si kerandanya gitu. Oke, jadi akhirnya aku berangkat ke makam. Itu pertama kalinya aku mengalami menjadi eh, orang yang menurunkan jenazahnya ke liang lahat gitu. Itu prosesi unik mungkin yang aku pernah alamin. Jadi ternyata itu di dalamnya itu nggak kotak gitu aja. Jadi di dalamnya itu ada kotak lagi buat si jenazahnya gitu. Nah, kebetulan pada saat itu eh, aku jadi ada 3 orang yang turun ke bawah. Eh,
omku, aku, sama entah siapa lagi nggak tahu ini orang siapa anjir. Emang emang aku nggak pernah di rumah gitu. Ini siapa gitu. Nah, ini aku nurunkan si jenazahnya ke bawah kan. Saat turunkan ke bawah. Nah, yang di atas tuh teriak-teriak. Dilepasin itu talinya, dilepasin talinya. Udah aku lepasin. Ah, otak liarku emang brengsek, Pak. Otak liarku emang brengsek. Dan aku kepikiran kayak gini. Ini tempat si makamnya itu kan kebetulan berair gitu, banyak airnya. Aku takut kalau misalkan tiba-tiba si mayatnya pas ku taruh ke bawah, dia tiba-tiba serem. Cuman di otakku aja kayak gitu. Oke, itu kalau pasin dan lain-lain aku naik lah. Naik. Memang memang gitu. Kukira ternyata eh, jokesnya orang pemakaman itu juga gelap juga, Pak. Pas aku naik ke atas, yang terakhir omku ini, sisa omku. Ditanya sama yang di atas gitu kan, yang orang-orang di atas, "Oh, ayo cepetan naik, kalau nggak naik kubur sekalian." Brengsek, brengsek. Kok bisa nih orang-orang. Nah, naik di eh, kubur lagi kan, tanahnya dimasukin lagi. Oke, habis itu prosesi pemakaman dimulai, dipimpin oleh si, kalau di sini kita manggilnya mudin, atau yang dipercaya untuk memimpin prosesi agama di desa lah gitu, lebih kita bisa bilang kayak gitu. Nah, si mudin ini, dia di prosesinya di akhir-akhir tuh pasti bilang kayak gini, dan ini cukup menarik menurutku. Dia bilang kayak gini, niki mayite sae napa mboten gitu kan. Nah, pada saat kayak gitu aku kepikiran lagi, emang emang brengsek, emang berdosa ini, emang berdosa, Pak. Jadi ketika bilang kayak gitu, aku kepikiran gini, mana mungkin ketika prosesi pemakaman ditanya seperti itu, terus ada yang jawab enggak, kan malu gitu. Pasti jawab iya, terus kenapa harus ada kalau orang-orang pasti jawabnya iya gitu. Ya mungkin prosesi semacam ritual yang harus ada mungkin ya, cuman kalau mungkin bayangin kalau misalkan ada orang yang emang nggak suka sama nenekku gitu, terus ketika si mutinnya bilang niki mayite saya nggih. Nah, terus ada di pojok sana yang bilang boten, aku ngono tahu nyolong sempaku misalkan. Ah, intinya itu pikiran-pikiran negatifku lah. Ini aku speechless adalah ketika prosesi pemakaman nenekku, aku nggak ngerasa tersentuh sama sekali. Dan sebenarnya ini aku bukan pertama kali aku ngerasain aku nggak ada emosi sama sekali ketika ada seseorang meninggal ya. Mungkin yang kedua kali. Cuman aku yang episode kali ini aku cuman cerita tentang nenekku yang meninggal. Aku ngerasa lebih nggak ada emosinya, dan pikiranku terlalu brengsek, Pak. Mungkin aku udah berdosa di sana pada saat itu.